Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 20 sampai 24 Januari 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja melalui link yang ada di deskripsi, karena kalian akan mendapatkan banyak benefit secara gratis di sana, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya. Dan juga jangan lupa menonton analisa terbaru dari Antek Saham di YouTube, ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Jadi boleh nanti dimanfaatkan untuk menonton analisa ini. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi membership premium nanti di Telegram. Kalian bisa join secara gratis ataupun berbayar. Untuk benefitnya sesuai seperti pada layar, kalian akan mendapatkan benefit ini jika bergabung ke premium. Untuk info selengkapnya hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube, jadi kalian bisa berlangganan juga di YouTube. Dengan kalian berlangganan, maka kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, seperti video ini ya. Seperti video ini, kemudian mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya, seperti yang sudah saya upload atau saya posting di tiap harinya, kemudian mendapatkan konten eksklusif dari Antek Saham seperti yang di sini, analisa Big Banks khusus untuk pelanggan. Jadi yang tertarik boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Kalian bisa join atau berlangganan hanya dengan 30.000 saja per bulan. Jadi kalian boleh cek dengan klik tombol gabung di YouTube Antek Saham untuk melihat benefit-benefit yang akan kalian dapatkan jika bergabung menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham, atau langsung hubungi saja admin supaya nanti dibantu di sana. Untuk info selengkapnya hubungi saja admin melalui WA 0858 1084 8955 atau melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari update trading plan kita di minggu yang lalu dulu ya. Untuk di minggu yang lalu saya bagikan ada 3 saham juga. Yang pertama MPXL. Dari sini untuk MPXL masih berada di area pembelian kita dan masih tertahan di area demand. Jadi pergerakan dari MPXL ini masih sangat bagus. Jadi masih ada potensi dia akan spike ke atas, walaupun untuk sekarang memang 2 hari terakhir dia sedang mengalami penurunan ya, dan ada candle merah. Jadi ada potensi dia akan melanjutkan penurunan dulu. Bisa ke support di 102. Selama di atas support ini maka MPXL masih sangat bagus, dan jika nanti terkena stop loss maka harus cut loss. Jadi yang sudah entry pada MPXL di minggu yang lalu, maka harus perhatikan area stop loss kita di angka 99. Jika hit area stop loss, maka kalian harus cut loss, tetapi jika belum, maka boleh hold sesuai dengan trading plan kita di sini. Tapi secara view-nya, untuk MPXL masih berpotensi naik ke target kita. Lalu saham yang kedua di minggu yang lalu ada SSIA. Untuk SSIA juga cukup bagus ya, masih bermain di area demand, dan memang kebanyakan dari dana para investor itu lari ke atau pindah ke saham Ratu ya, Ratu, CBDK, dan yang lainnya. Jadi kemungkinan saham-saham yang lainnya akan lebih lambat pergerakannya, dan boleh kita lihat untuk SSIA ini pergerakannya hanya sideways saja ya, 2 minggu terakhir ini, jadi hanya bolak-balik di area demand. Tapi secara teknikal, selama SSIA berada di atas area demand, maka pergerakan SSIA ini masih ada potensi bergerak naik ke target kita. Tapi jika nanti break area demand-nya, area demand yang ini 1050 sampai 1090, maka ada potensi SSI akan terkena stop loss dan kita akan cut loss pada SSI. Jadi pantau saja area demand dan juga area stop loss sesuai pada layar atau pada chart. Tapi secara teknikalnya masih sangat bagus sesuai dengan analisa kita ya. Dia akan sideways dulu lalu bergerak naik ke target kita. Jadi boleh pantau area demand dan juga area stop loss pada SSI. Lanjut ke saham yang ketiga di minggu yang lalu ada AADI. Nah, di sini juga AADI masih sangat bagus ya. Trading plan kita masih sangat bagus. Oke, di sini harusnya 8925 ya. Salah ketik, oke. Jadi untuk AADI, sorry. Kalau nggak salah di sini 8225 ya. Oh, bukan. Iya. Nah, kalau nggak salah di sini kalau kita lihat di minggu yang lalu ya. Tanggal di sini ya 10, oke ya, kalau nggak salah 8325 ya hari pembeliannya. Jadi ada salah ketik di minggu yang lalu. Jadi untuk AADI masih sangat bagus ya, masih di atas area pembelian kita, dan juga
Sebentar ya. Oh, benar. Oh, sorry. Di sini kita buy on breakout ya waktu itu. Buy on breakout, jadi benar ya. Di 8925 sini. 8925. Jadi memang untuk pergerakan AAD masih di area pembelian kita di area 8725 sampai 8925. Jadi memang di minggu yang lalu kita buy on breakout pada AAD dan memang sudah break ya dari area supply. Area supply ini yang sekarang menjadi area demand pada AAD. Jadi untuk AAD masih sangat berpotensi bergerak naik karena sudah break dari area supply yang sekarang menjadi demand dan pola double bottomnya sudah valid pada AAD. Jadi untuk AAD ini masih sangat bagus, masih bisa naik di minggu depan atau sampai 2 minggu ke depan. Dan trading plan kita juga masih sangat valid, jadi yang sudah entry pada AAD maka boleh hold sampai minggu depan atau bahkan sampai 2 minggu ke depan. Jadi sangat bagus untuk AAD di pergerakan 1 minggu terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Untuk IHSG boleh kita lihat, oke di sini sedang konsolidasi di area trendline. Ini support trendline-nya, lalu ada resisten trendline-nya. Nah, boleh kita lihat dia sedang konsolidasi di area ini. Jadi pergerakan IHSG untuk minggu depan bisa bergerak naik jika break resisten trendline-nya, tetapi bisa bergerak turun juga jika nanti menandakan rejection di area resisten trendline-nya. Nah, di sini berarti ada 2 arah. Supaya dia bisa bergerak naik, maka dia harus break dulu trendline ini, resisten trendline yang di atas. Tetapi jika tidak mampu di breakout, maka IHSG akan turun kembali ke support trendline-nya. Tapi jika kita lihat ya dari segi flow pada IHSG sudah mulai ada inflow ya 3 hari terakhir, jadi ada potensi IHSG akan lebih cenderung untuk bergerak naik dan juga di sini volumenya cukup besar. Jadi ada potensi IHSG akan hijau di minggu depan. Jadi boleh pantau resisten trendline di sini. Jika di breakout maka ini menjadi konfirmasi pada IHSG akan melanjutkan kenaikannya ke area supply atau bahkan ke resisten di sini ya 7459. Tetapi jika trendline ini tidak mampu di breakout, maka IHSG akan bergerak turun. Tapi secara volumenya harusnya IHSG akan bergerak naik. Oke, jadi boleh pantau area-area tersebut pada IHSG. Nah, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 20 sampai 24 Januari 2025. Nah, di sini yang saya pilih yang pertama ada TBIG. Dari sini TBIG boleh kita lihat ya. Saya menarik sebuah trendline di sini. Resisten trendline, yang dimana trendline ini sudah di breakout ya. Di breakout di tanggal 27 Desember, di breakout dengan candle yang cukup bagus. Lalu dia turun, di sini dia turun ya. Di sini dia turun untuk koreksi, lalu mulai bergerak naik kembali. Ini menjadi konfirmasi pada TBIG bisa melanjutkan pergerakan naiknya karena sudah membuat pola break and retest di minggu yang lalu. Di sini break, lalu retest, lalu berpotensi melanjutkan kenaikannya ke target kita. Jika kita cek secara broker summary-nya, harusnya ada akumulasi ya di sini. Oke, di sini terlihat kalau dari asingnya jualannya pada TBIG. Nah, yang ini yang di tengah-tengah volume dari asing, tetapi yang di atas volume dari bandarnya. Kita cek. Oke, memang terlihat ya, yang akum itu dari lokal, yang buangan dari asing. Tapi volume dari lokalnya sangat besar, yaitu KI. Jadi dengan ini boleh kita katakan ada akumulasi di saham TBIG. Oke, jadi secara broker summary-nya cukup bagus karena ada akumulasi yang konsisten dan yang besar juga dari broker KI. Dan juga teknikal sudah ada konfirmasi membuat pola break and retest dan juga membuat pola agar high agar low ya. Sini saya buatkan ini agar high agar low, ada potensi membuat agar high yang baru dan berpotensi naik turun seperti ini, membuat tangga dan bisa nanti bergerak naik ke target kita. Oke, jadi untuk TBG ini sangat menarik. Apalagi dikonfirmasi secara broker summary-nya ada akumulasi dari broker KI dengan volume yang cukup besar. Jadi dengan ini boleh kita buatkan trading plan pada TBIG. Di sini saya buatkan average-nya di 2020 dengan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 9,41%. Jika target kedua tercapai di 2350, kita akan mendapatkan potensi profit di angka 16,34%. Nah, tentunya untuk TBIG ini harus masuk secara swing ya. Jangan scalping karena memang pergerakannya lebih cenderung sideways dulu sebelum nanti menentukan arahnya. Boleh kita lihat di sini.
Pada saat di bawah dia sideways cukup lama, lalu bergerak naik. Dan nantinya juga di sini akan sama, pergerakannya akan naik turun dulu bolak-balik, lalu bergerak naik ke target kita. Tapi ini menjadi sesuatu yang bagus juga jika kalian sambil kerja kantoran, maka kalian bisa entry pada TBIG dan kalian mendapatkan saham yang pergerakannya tidak terlalu volatil tapi bisa memberikan cuan yang cukup besar pada TBIG ini. Jadi yang bisa bersabar pada saham TBIG boleh di entry, tapi yang nggak mau bersabar dan ingin scalping saja maka jangan entry pada TBIG. Dari sini akan saya buatkan area pembeliannya. Area buy-nya saya buatkan dari angka 1960. Jadi nantinya kalian cicil ya di area ini. Jangan all in sampai 2090. TP1 sesuai chart 2210. TP2 2350. Stop loss di angka 1830 atau di bawah dari support ralanya di sini. Di sini ada juga support rally yang bisa menahan pergerakan turun dari TBIG. Jadi selama pergerakan TBIG di atas support ralanya, maka TBIG lebih cenderung untuk bergerak naik ke target kita. Nah, maka dari itu pantau area demand 1955 sampai 2030 dan juga support ralanya di sini ya, karena untuk harganya bisa berbeda-beda, maka kalian harus menggambarkan pada chart teman-teman masing-masing. Oke, selama berada di atas area tersebut, maka pergerakan TBIG akan lebih cenderung bergerak naik. Jadi kalian boleh manfaatkan cicil nanti di area pembeliannya. Oke, sekarang kita masuk ke saham yang kedua untuk minggu depan, ada MLPL. Untuk MLPL boleh kita lihat ya di sini, masih sangat bagus ya. Jika kita lihat tren utamanya masih dalam pergerakan uptrend, dan di sini dia sedang koreksi ya secara second trendnya. Di sini koreksi. Jadi ada potensi memang untuk MLPL ini akan melanjutkan kenaikannya secara jangka panjang. Tapi kita lihat lagi di sini, saya zoom untuk memberikan view jangka pendek pada MLPL. Sini ya. Hampir sama seperti pola TBG yang tadi, dia break dari resistance ralanya yang di sini dan juga berada di atas support ralanya yang menandakan kalau pergerakan pada MLPL membuat pola pergerakan uptrend di time frame yang kecil. Nah, di sini juga boleh kita lihat membuat pola uptrendnya. Sini Hagar high, potensi turun membuat Hagar low, dan berpotensi naik lagi membuat Hagar high yang baru. Jadi dengan ini, MLPL potensi melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini menjadi kesempatan kita ya, buy di area bawah, sehingga nanti kita bisa jual di area atasnya. Jika kita cek secara broker summary-nya, harusnya ada akumulasi juga. Oke, kita lihat ya di sini, 1 minggu terakhir dari tanggal 10 ada akumulasi. Dan juga terlihat di indikator lebih cenderung untuk hijau ya. Sini selang-seling ya, 3 hari hijau, 3 hari merah, 1 hari hijau, 1 hari merah. Tapi boleh kita lihat dari segi volumenya, pada saat dia hijau ada volume yang sangat signifikan atau volume yang sangat besar ya di sini. Jadi dengan ini boleh kita katakan masih ada inflow pada MLPL. Secara broker summary cukup bagus ya. Coba kita cek di tanggal 17 dulu. Oke, masih akumulasi dari YP. Jadi dengan ini MLPL masih sangat potensi untuk bergerak naik secara broker summary-nya. Dan juga secara teknikal di sini harusnya dia akan turun dulu ya. Karena di sini ada pola candle yang kurang bagus. Jadi ada potensi dia akan turun dulu. Turun ke area demand. Turun ke area demand-nya. Ke area demand kita di 106 sampai 112. Lalu nanti ada potensi dia bergerak naik ke target kita. Nah, maka dari itu untuk MLPL kita harus sabar menunggu pergerakan turunnya sampai ke area demand. Jadi di sini kita buy on weakness pada MLPL. Dan dengan itu boleh kita buatkan trading plan pada MLPL. Sini saya buatkan average pembelian di 111, target 121, dan stop loss di 101. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 9,01%. Untuk target kedua di 127. Dengan ini kita akan mendapatkan potensi profit sampai di angka 14,41%. Jadi trading plan pada MLPL ini sangat menarik dan sangat bagus jika kalian suka saham yang high risk. Nah, di sini kita masuk ke saham yang cukup high risk karena pergerakannya cukup volatil ya. Jadi bisa langsung naik dan dibanting lagi turun. Jadi cukup volatil memang untuk pergerakan dari MLPL ini. Tapi berdasarkan alasan yang tadi, yang sudah break dari resistance ralanya, harusnya MLPL akan bergerak naik. Oke, dari sini kan saya buatkan trading plan pada MLPL. Area buy-nya saya buatkan di area demand-nya. Dari 107, 106 saja. 106 sampai 100
12, TP sesuai chart, TP2 juga sesuai chart ya, 127, dan stop loss di 101. Oke, selama pergerakan MLPL di atas area support trendline-nya, yang ini ya, yang di bawah ini, maka pergerakan MLPL masih akan sangat berpotensi untuk bergerak naik. Nah, maka dari itu kalian harus menunggu MLPL turun ke area pembelian kita dan nanti cicil di area pembelian tersebut. Jadi jangan langsung masuk di harga sekarang, karena masih ada potensi MLPL akan bergerak turun dulu atau koreksi dulu ke area demand kita. Oke, jadi boleh pantau area demand pada MLPL. Lanjut ke saham yang ketiga, ada MEDC atau Medco ya. Oke, untuk Medco boleh kita lihat ya di sini pergerakannya masih dalam pergerakan, sebenarnya secara jangka panjangnya dia sedang konsolidasi ya di area demand yang di sini 995 sampai 155, dan juga area supply di atas di area 1600 sampai 1700. Tapi kita balik lagi ke sini ya. Beberapa hari terakhir memang ada news ya, dan juga oil mengalami kenaikan sehingga MEDC mengalami rebound dari area demand sampai ke harga sekarang di 1185. Dan menurut saya ini masih akan berlanjut kenaikan oil ini, dan sehingga nanti memberikan sisi positif pada Medco. Dan di sini secara teknikal juga sudah ada konfirmasi, dia break ya area 1130 sampai 1170 yang sekarang menjadi area demand-nya. Jadi untuk MEDC berpotensi naik karena dia bisa break dari area supply yang sekarang menjadi demand, dan juga break dari area konsolidasi di sini ya, support trendline dan juga resistance trendline-nya. Jadi dengan ini MEDC potensi melanjutkan kenaikannya ke target kita. Jika kita cek secara broker summary-nya harusnya ada akumulasi juga. Dari sini terlihat ya, kalau dari indikator didominasi dari warna hijau dan juga volumenya cukup besar. Jadi dengan ini MEDC berpotensi melanjutkan kenaikannya di minggu depan. Di tanggal 17 juga, di hari Jumat ada akumulasi dari RF dengan volume yang besar. 1 minggu terakhir, masih sama IFRF, rata-rata dari lokal ya. Dari asing juga ikut, tapi BK dan YU juga buangan dari asing. Tapi dengan volume yang besar dari akumulasinya, harusnya MEDC berpotensi bergerak naik. Oke, di sini saya buatkan trading plan-nya. Average-nya di 1160, target 1 di 1245, dan stop loss di 1075. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 7,33%. Jika target kedua tercapai di 1280, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,34%. Jadi trading plan pada MEDC ini sangat menarik. Sini kan saya buatkan area pembeliannya ya. Area buy-nya di area mulai dari gap ya, saya buatkan di sini ada gap sedikit 1100 sedikit di bawah ya, 1130 saja sampai ke angka 1190. Jadi kalian boleh cicil di area ini. TP sesuai chart 1245, TP2 1280, stop loss 1075. Oke, jadi area pembelian kita pada MEDC seperti ini, dan masih ada potensi MEDC akan turun dulu karena di sini masih dalam tahap baru break ya, baru break dari area supply, jadi masih ada potensi MEDC akan turun sedikit ke area demand lalu bergerak naik ke target kita. Nah, maka dari itu pantau area demand-nya. Selama di atas area demand, maka MEDC sangat potensi bergerak naik ke target kita. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika ingin bergabung ke premium, hubungi admin karena untuk sekarang sedang ada kuota join ke premium secara gratis. Sekian dari saya, terima kasih.